وقال مالك رحمه الله تعالى السنة سفينة نوح من ركبها نجا. Qaul man ana kuntu tajassat. Man qal? مالك. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala bahwa sunnah itu bagaikan perahu Nuh. Barang siapa yang naik kepada perahu itu, dia akan selamat. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال رحمه الله من ترك شيئا من السنة فإنا نخشى عليه من الزيغ. Dan begitupun ucapan Imam Ahmad, bahwa jika kita meninggalkan satu sunnah saja, ditakutkan akan tersesat. والدليل على هذا سأذكره لكم بإذن الله. Dan dalil untuk itu akan kami sebutkan dengan izin Allah. ما هي السنة والمقصود بها؟ Maka yang pertama, apa itu sunnah? Apa yang diinginkan dari sunnah? الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى وهو من كبار الشافعية. Berkata Imam Al-Asbahani dari kelompok Asy-Syafi'iyah, قال السنة هي ما جاء في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة. bahwa sunnah itu adalah apa yang datang dari Allah dan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan datang dari para salafus saleh. وهكذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي. Dan begitupun Imam Ibn Rajab Al-Hambali, pengikut Imam Ahmad. أن السنة هي ما كان في الكتاب أي القرآن. السنة بمعناها العام هي ما كان في الكتاب وما كان في الحديث وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. Bahwa sunnah itu apa-apa yang ada di Al-Quran dan apa-apa yang ada di sunnah dan apa-apa yang ada dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'un. ولهذا ننظر إن شاء الله في بعض الأدلة في هذا الباب. Maka oleh sebab itu kita akan melihat kepada beberapa dalil di dalam babnya. Wana ba'asrab. Alasan asrab sawa. Biar yang menerjemahnya tidak haus. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Maka tidaklah Allah mengutus dari para rasul kecuali ditaati. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نتبعه اتباعا مطلقا. Dan Nabi memerintahkan kita untuk mengikutinya secara mutlak, secara menyeluruh. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. Dan Allah berfirman, barang siapa yang mentaatinya, mentaati Nabi, tahtadu, kalian akan diberikan hidayah. وبمفهوم المقابلة أو المعاكسة كما يقال في علوم أصول الفقه أن من لم يطيع الرسول فإنه لن يهتدي. Maka dari mafhum al-mukhalafah di dalam ayat ini seperti di ilmu usul, barang siapa yang tidak mentaati Nabi Muhammad SAW maka tidak diberikan hidayah, sesat. Al-hidayah huna hidayah fil aqidah. Dan hidayah yang diinginkan di sini adalah hidayah di bidang akidah. Wa hidayah fi al-ahkam syar'iyyah. Dan hidayah juga di dalam permasalahan ahkam fikih syar'iyyah. Ta'abbudillah subhanahu wa ta'ala. Yani peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa hidayah fi suluk wal akhlaq. Dan juga hidayah dalam permasalahan adab dan akhlak. Hidayah fi ma yata'allaq fil insani bi nafsihi. Dan hidayah yang berhubungan dengan dia kepribadiannya. Wa hidayah fi ma yata'allaq ma'a ahlihi wa jiranihi wa ashabihi. Dan muamalah hidayah yang berhubung dengan muamalah dengan tetangganya, keluarganya dan orang sekitarnya. Bal hidayatu al-hidayah fi at-ta'amul bain ad-duwal. Dan bahkan hidayah berhubungan dengan negeri yang lain. فالهداية هنا عامة تشمل جميع ما يحتاجه المسلم. Maka hidayah di sini bersifat mutlak, umum, general yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أيضا عن القرآن. Maka القرآن يهدي بالتي هي أقوم. Maka oleh sebab itu Allah berfirman bahwa Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada orang-orang yang aqwam. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك عن نبيه قال سبحانه وتعالى. Dan Allah berfirman atas nabinya, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
والله غفور رحيم. Maka jika kalian mencintai Allah, maka jalannya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Qala ba'daha wa ati'u Allah wa ati'u Allah wa rasulah fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dan begitupun setelahnya, taatilah Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang berpaling, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Hadhihi al-ayah yusammiha al-ulama ayat al-imtihan. Maka ayat ini dinamakan oleh para ulama ayat cobaan, imtihan, ujian, testing. Man za'ama annahu yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala fad-dalilu ala mahabbatihi lillah mutaba'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ujian di sini adalah barang siapa yang dia itu memang mencintai Allah ngakunya, maka dia akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah kepada ucapan Allah tentang penduduk api neraka di api neraka. Maka di saat mereka di api neraka, maka mereka menyesal dan mengatakan, oh seandainya kami dulu mentaati Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Dan Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an juga, falyahdhar, hati-hati kalian, beware, caution bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Ditakutkan mendapatkan fitnah atau adab yang besar. Dan begitupun Allah menceritakan bagaimana penjelasan sifat seorang mukmin. Maka begitupun dari sifat mukmin yang disifatkan oleh Allah, jika mereka harus untuk berhukum kepada ucapan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Disebutkan ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Maka lafaz innama di sini menunjukkan persis bahwa yang diinginkan di sini adalah yang mentaati Allah dan Rasulnya saja. ولهذا قال في هذه السورة في هذه الآية قال أولئك هم بضمير الفصل أي التوكيد فأولئك هم المفلحون. Maka di dalam ayat ini faulaika humul muflihun dengan hum dhamirul fasl memberikan makna taukid, memberikan makna penegasan. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang yang muflih atau beruntung. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya bukan orang yang beruntung. Maka inilah dalil-dalil dari nas-nas yang kami sebutkan dari Al-Quran yang banyak, semuanya menunjukkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka begitupun di dalam ayat yang lain, di mana disebutkan tidaklah kalian beriman sampai kalian itu berhukum kepada apa yang Allah turunkan ataupun kepada nabinya dan mengikuti dari apa-apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ucapan wa yusallimu taslima, mereka berislam, berlepas diri dan mengikuti secara taslim, menerima. Ada dalil padanya bertahakum, mengambil hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah kepada sunnahnya.
bahwa berhukum kepada Al-Quran seluruh dari perkara yang berhubungan dengan agama. ثم نقبل بذلك قبول قلب ونعمل به. Kemudian dengan itu juga hati yang menerima dan mengamalkan. وانظر في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في البخاري. Maka lihatlah kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Maka seperti di dalam hadis bahwa dikatakan oleh Nabi seluruh yang namanya kaum muslimin itu akan masuk kepada surga kecuali mereka yang enggan. Maka ditanya siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Nabi mereka orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang taat kepadanya. وهكذا جاء في السنة في حيث كثيرة منها قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan banyak juga dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. تركت فيكم أمرين. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. لن تضلوا بعدي أبدا. Tidak akan pernah sesat kalian setelah sepeninggalku. كتاب الله وسنتي. Pertama kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua sunnahku. إذا علمنا هذا فاتضح لنا أمرا واضحا. Maka jika kita mengetahui itu, maka kita menjadi jelas dari perkara ini. ألا وهو أننا لن نتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بشيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Bahwa kita tidak melaksanakan peribadatan kecuali dengan apa yang datang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وأن من أطاع الرسول نجا ودخل الجنة. Maka barang siapa yang taat kepada Rasulnya, dia akan selamat dan masuk kepada surga. بقي لنا أن ننظر في دليل واحد ويكفينا في وجوب التعبد بالكيفية التي تعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka di sana ada dalil yang menunjukkan cukup peribadatan itu dengan mengikuti bagaimana cara beribadah sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah. Serap entah. Serap. في حديث أنس عند الإمام مسلم. Di hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim. وهذا الحديث أتمنى أن تحفظوه. Dan hadis ini saya berharap kalian menghafalnya para thalabul ilm. قال جاء ثلاث رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. Datang 3 orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فلم يجدوه فسألوا أزواجهم. dan tidak didapati Nabi, maka mereka bertanya kepada istri-istri Nabi كيفية حياة النبي عليه السلام. tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فلما أخبرنه أو أخبروهم بما كان عليه النبي عليه السلام بالعبادة. Maka setelah diberi kabar oleh istri-istri Nabi tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, قال الأول أو قالوا جميعا ذاك رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. maka mereka semuanya berkata, lihat bagaimana Nabi Muhammad yang telah diampuni dosa-dosanya. فقالوا أما الأول. Maka dari 3 itu berkata satu dari mereka, قال أنا سأقوم الليل ولا أنام. aku akan melaksanakan ibadah, begadang terus salat tanpa tidur sepanjang malam. وقال الثاني أما أنا فإني أصوم النهار ولا أفطر. Dan yang kedua, aku akan melaksanakan puasa terus di siang hari tanpa berbuka. وقال الثالث لا أتزوج النساء. Dan yang ketiga berkata, jomblo forever, tidak akan menikah selamanya. ومقصود بذلك أن يتفرغ في الطاعة. Dan tujuan ketiga ini semuanya berbuat ekstrim tadi karena ingin taat kepada Allah, mendengar tadi dari istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi yang agung padahal telah diampuni. انظروا معي حفظكم الله. Maka lihat kepada 3 perkara ini. الأول الصلاة في الليل أمر مشروع. Pertama, salat malam, perkara yang disyariatkan. الثاني الصيام في النهار أمر مشروع. Kedua, puasa di siang hari, perkara yang disyariatkan. الثالث الزهد بصورة عامة مشروع. Yang ketiga, zuhud, meninggalkan dunia seperti tadi, tidak mau nikah, perkara yang disyariatkan umum. بمعنى عام الانشغال بالطاعة. Maknanya umum, meninggalkan semuanya, sibuk dengan ibadah.